1% aja itu mampu membuat harga minyak bergejolak. 1% saja. Itu yang real trading, yang berdagang real minyak itu, yang bukan di kertas ya. Apakah 20-30%? Ini mafianya ada ini. Iya. Nah, yang dianggap sebagai mafia Apa kabar dengan konflik di Rusia? Rusia. Ya. Selamat pagi, kita ketemu lagi di Teras Ekonomi Bisnis. Saya Diah Mega Anjaya, produser eksekutif Kompas Bisnis dan Bisnis Talk. Hari ini saya sudah bersama dengan narasumber saya, Pak Archandra Tahar. Apalagi kalau kita bahasnya bukan energi. Tapi hari ini kita sempitkan lagi ya Pak ya, bagaimana kondisi energi dunia saat ini, bagaimana harga BBM terbentuk, dan apa dampaknya nih kondisi di dunia dan pembentukan harga ini terhadap pertumbuhan ekonomi Pak. Kita bahas dari 3 sub tema itu ya Pak ya. Oke, langsung Pak. Pertanyaan pertama nih Pak, ini gejolak harga minyak mentah dunia. Ternyata kan cukup panjang nih Pak terjadinya. Sebenarnya dunia usaha, sektor migas, praktisinya itu sudah menyangka belum bahwa harga minyak mentah dunia gejolaknya akan panjang seperti itu Pak? Makasih ya. Kalau kita melihat apakah dunia usaha sudah bisa memprediksikan harga minyak atau harga energi komoditi ini akan naik apa tidak? Saya rasa enggak. Ya. Kenapa? Yang saya pahami ya, tidak ada satu orang pun atau kelompok orang atau organisasi bahkan kepala negara pun yang mampu memprediksikan bahwa ke depan harga naik atau harga turun dan kapan itu terjadi. Itu nggak ada. Yang kita tahu bahwa harga energi itu akan naik dan akan turun. Oke. Itu sebuah itu keniscayaan lah, pasti itu. Dia akan naik dan turun, insya Allah. Oke. Ya. Yang kita tidak tahu kapan dia naik, kapan dia turun, kita nggak tahu. Berapa naiknya, berapa turunnya, kita nggak tahu juga. Namun demikian kita tahu dia akan naik dan akan turun. Dan untuk itu, di dunia usaha, baik itu di private sector atau dari sektor-sektor industri yang disupport oleh negara pun, harus mampu bernavigasi apabila harga naik atau harga turun. Men-timing kapan dia naik dan kapan turun kita nggak bisa. Hanya membuat langkah-langkah seandainya dia naik dan seandainya dia turun. Oke. Kira-kira. Artinya kan berarti yang dikelola adalah manajemen responsnya kan. Tetapi bagaimana naik turunnya kapan itu tidak ada yang bisa. Ya. Pak, tetapi kan gini Pak pertanyaannya. Ada supply, ada demand. Supply itu ada angkanya, demand itu ada angkanya. Apakah tidak bisa diprediksi dari supply and demand itu harga minyak mentah dunia? Satu hal yang mempengaruhi harga minyak itu adalah benar supply dan demand. Ya. Ya. Namun demikian, apakah itu hanya satu-satunya? Ternyata tidak. Mari kita lihat faktanya. Ya. Sewaktu di tahun 2020 ya, pandemi, semuanya diam, tenang, kebutuhan minyak dunia turun hanya 10%. Oke. Jadi dari 100 juta barrel per day, angka ballpark kita ya, di tahun 2020 itu sekitar 90 juta barrel per day. Masih ada 90, turunnya cuma 10%. Tapi pada saat 10% turun, harga sempat negatif. Hanya 10%. Ya. Ya. Apa yang selain dari demand yang turun 10%? Hanya 10% bisa negatif. Terus kalau sempat di bawah itu bagaimana? Atau hanya 1% turunnya apakah mampu mempengaruhi harga minyak? Jawabannya adalah selain orang berdagang minyak ini adalah berdagang mendeliver minyak yang kita butuhkan 1 barrel, dia deliver 1 barrel, dia jual 1 barrel. Ada juga yang namanya future trading, paper trading. Permasalahannya di paper trading ini. Kalau kita lihat di Singapura misalnya, di mana di sana ada market untuk energi ya, itu yang real trading
yang berdagang real minyak itu, yang bukan di kertas ya, apakah 20-30%? Mungkin hanya segitu. Sisanya sebagian besar itu adalah paper trading. Oke. Paper trading ini sebagian besar mungkin lebih banyak, selain kita bicara keadaan geopolitik, juga supply demand, selebihnya apa? Persepsi. Apa yang kejadian ke depan kira-kira? Nah, persepsi ini membuat harga komoditi itu naik dan turunnya susah untuk diprediksi. Oke. Kapan naik dan kapan turunnya. Oke. Ini bisa saya simpulkan, jadi misalnya ambil contoh adalah bursa di Singapura. 20% itu real konkret bentuk minyak yang diperjualbelikan ya. Iya. Spot, pasar spot ya Pak. Sedangkan 80%-nya adalah pasar future. Yaitu ketika kita bertransaksi di Januari misalnya, ternyata delivery-nya di Maret, bisa Mei, Agustus, atau bisa tahun depan seperti itu. yes. Nah, apa yang terjadi di masa bukan masa transisi ya Pak? Kan artinya ada spread nih Pak. Ketika kita bertransaksinya di bulan Januari nih, ternyata minyaknya akan di-delivery bulan Desember. Apa yang kemungkinan bisa terjadi di antara Januari, di Februari, Maret, April? Nah, di timing tengah-tengah ini apa yang bisa terjadi? Paper itu bisa diperdagangkan lagi juga. Ya, artinya apa? Kalau beruntunglah sebuah trading company, trading arm, dari misalnya dari Shell, dari BP yang punya trading arm, kalau dia mampu, apakah mampu belum tentu juga. Kalau dia beruntung, ya, memprediksikan market ke depan itu adalah naik, sementara dia deal sekarang dengan harga murah, maka terjadi windfall profit ya. Wah, good. Windfall profit itu. Ya. Tapi sewaktu dia salah memprediksikan ke depan, maka bangkrutlah dia atau rugi besarlah dia. Salah satu yang rugi terbesar di Singapura itu adalah Hin Leong yang seperti kita tahu. Itu juga akibat salah satunya ya. Salah memprediksikan harga ke depan. Oke, ini sebenarnya canggih isunya mungkin kita bahasanya terlalu elit ya Pak. Tetapi balik lagi Pak, kita sederhanakan untuk masyarakat awam. Ada nih dari hulunya nih. Ada perusahaan hulu, ada hilir. Hulunya adalah yang punya sumur, hilirnya adalah punya SPBU. Katakanlah Indonesia misalnya. Oh, mau beli minyaknya dari hulu langsung ke Shell kayak gitu. Itu mekanismenya gimana sih Pak, pembelian minyak itu di dunia itu gimana sih? Biasanya dealing langsung ke produser. Ya. Produser itu punya trading arm. Yang Jadi yang deal itu adalah antar trading arm. Trading armnya Shell dengan trading armnya BP. Nah, mereka deal di situ. Nah, selain dia memperdagangkan minyak dia sendiri, dia juga ikut mentradingkan minyak yang lain karena dia sebagai trading arm. Ya. Nah, disitulah paper yang perdagangan yang berbasis paper tadi, future tadi, antar trading arm. Nah, persepsi ke depan bagaimana harga itu yang banyak mempengaruhi ya harga ke depan itu. Ya. Namun mungkin realnya sebenarnya misalnya cost dari sebuah lapangan memproduksi $30 per barrel, misalnya $30. Ya kalau gitu ya kita punya untung yang wajar lah. Kita untung $10 aja, kita jual $40. Tiba-tiba kok 100. Basisnya 100 apa? Kapan dia mengambil untung kalau dia 30 jadi $170? Kapan dia ngambil untung 70? Kapan dia ngambil untung 60? Basisnya apa? Ya. Karena basisnya yang tadi adalah perdagangan, ya, yang dikatakan supply dan demand belum tentu supply demand juga. Boleh saya simpulkan berarti pembentukan harga minyak mentah dunia itu bukan sesederhana supply dan demand, tetapi karena persepsi antar trader ini. Misalnya Shell, dia juga produksi, dia juga bisa beli minyaknya BP, Aramco, seperti itu. Itu yang saya pahami, ya. Contoh geopolitik. Ini akan terjadi ada
supply yang di Middle East yang terganggu, misal di Suez Canal gitu ya. Loh, ini kalau berlama-lama ini mampet di sini, dia harus lewat Afrika ke bawah. Berarti berapa lama harga sekarang bisa naik nih? Persepsi lagi. Ya. Berapa lama ini akan diperbaiki kanal ini supaya bisa dilalui kapal? Ah, itu pentingnya. Para trader ini akan menganalisa segala macam di situ. Terus lihat lagi, oh terjadi perseteruan antara Iran dan Amerika. Ini mau berapa lama ini? Karena Iran adalah sebuah produsen negara yang cukup besar. Nah, persepsi lagi kalau ini nanti Iran dan Amerika deal bisa mencapai kesepakatan, berarti akan ada supply lebih ke dunia sekarang. Nah, harga bisa turun nih. Nah, memang dia lihat adalah supply-nya, tapi lebih kepada persepsi bagaimana nanti secara geopolitik apa yang kejadian setelah ada kesepakatan. Karena 80% itu juga persepsi ya. Makanya ketika saya berpikir lah, ini konsumsi minyak nggak berubah kok gitu 100 barel per hari juga, dan dari sisi supply juga maksudnya nggak yang timpang sekali, kenapa harganya bisa gejolaknya parah seperti itu loh Pak. Mari kita lihat ya, sebelum pandemi kebutuhan minyak dunia itu adalah 100 juta barel per day. Pandemi turun 90 juta. 2021 kemarin kembali di 100 juta. 2022 ini slope-nya naik kembali. 101, 100 naik ini. Ya. Dia naik, perubahan supply 1% saja tidak setimbang antara supply dan demand, either bisa jadi demandnya kebanyakan, supply kurang, atau supply kelebihan dan demandnya ini 1% aja itu mampu membuat harga minyak bergejolak. 1% saja. Apa kabar dengan konflik di Rusia? Rusia adalah negara produsen minyak 3 besar dunia lah, antara Arab Saudi dan Amerika itu ganti-gantian. Dan ekspor mereka, yang kita lihat adalah ekspornya itu sekitar 4 juta barrel per day, yang artinya 4% dari kebutuhan dunia disuplai oleh Rusia untuk ekspornya ya, 4%. Tadi saya katakan 1% saja itu mampu membuat gejolak harga. Ini 4%. Karena 4% maka harga minyak karena konflik Rusia itu naik. Karena dia 4% kontribusinya. Sesignifikan itu ya 4% ya. 1% aja bikin goyang gitu loh Pak. Masalahnya konflik Rusia ini kan belum kelihatan akan selesai nih Pak. Lalu apa yang akan terjadi di 2022 ini? Kalau misalnya 4% itu ternyata sangat berpengaruh loh Pak. Orang mulai ngitung-ngitung. Kalau 4% kebutuhan ekspor minyak Rusia ini tidak mampu dipenuhi oleh spare capacity. Artinya apa? Ada negara-negara yang punya spare capacity atau kemampuan produksi yang dibuka keluar. Ada. Tapi kalau mulai dari eksplorasi sampai produksi kita tungguin itu bisa 10-15 tahun. Iya, betul. Ya. Artinya kita mencari negara-negara yang punya kapasitas untuk membuka keran keluar minyak. Ada nggak? Ada. Spare capacity di Arab Saudi ada, di Kuwait ada, di UAE ada, ya. 3 negara ini punya spare capacity. Negara yang lain belum tentu. Tapi apakah spare capacity ini kemampuan memproduksikan secara cepat ini di negara-negara OPEC yang lain ada nggak? Hanya 3 ini ada kemungkinannya. Apakah itu mampu mereplace atau menggantikan yang 4% itu? Belum. Ini yang menjadikan kekhawatiran dari para trader ini ke depannya 4% di sini spare capacity hanya mungkin di bawah itu. Oh, mesti ada kekurangan. Kalau terjadi kekurangan tetap akan terjadi gejolak harga. Balik lagi Pak ke masalah awam. Ini kan artinya kan mekanismenya dunia ya Pak ya, mekanismenya. Kalau misalnya netizen itu bilang, ini mafia minyak,
sebenarnya minyak itu dibentuk oleh mafia-mafia dunia seperti itu. Itu penjelasan, ada nggak penjelasan yang jernih, yang secara ilmiah seperti itu penjelasannya? Bahwa, oh mekanisme harga minyak itu seperti ini loh, bukan mafia atau bagaimana sih? Atau sebenarnya memang ada seperti itu, Pak? Kalau dibilang ada mafia apa tidak, ya, memang banyak hal berkonvolusi, bercampur, ya, geopolitik dan lain-lain yang mempengaruhi harga minyak tersebut. Karena persepsi itu dibangun oleh banyak hal. Oke. Kalau persepsi dibangun oleh banyak hal, termasuk persepsi ada mafia, itu juga persepsi. Oh, ini mafianya ada ini. Iya, iya, Ya. iya. Nah, yang dianggap sebagai mafia, kalau dia mengucapkan sesuatu dan mengindikasikan yang lain, harga bisa berbeda. Ngegoreng istilahnya. Bisa juga. Nah, saking kompleksnya, saya nggak menginginkan bahwa, oh ini Pak Archandra menakut-nakuti, enggak ya. Bahwa mekanisme pembentukan harga lebih kepada free market. Iya, free market artinya apa? Selain supply dan demand, juga pengaruh geopolitik, ya. Tuh, Pak, ini dipermainkan harganya. Siapa yang mempermainkan? Siapa yang sanggup mempermainkan harga? OPEC. Iya. OPEC misalnya penyeimbang harga. Berapa kapasitas OPEC memenuhi kebutuhan dunia? Itu sekitar 37%, 40% kebutuhan dunia OPEC. OPEC. Yang lainnya 60% siapa? Non OPEC. Mampu nggak yang 40% mempengaruhi 60? Belum tentu. Oh. Apakah yang 60% itu mafia? Belum tentu juga. Kenapa? Apakah market di Singapura reaksinya sama nggak kalau ada market di London gitu? Atau market di tempat-tempat belum tentu sama. Kan yang trading beda orangnya. Oke. Bisa nggak saya simpulkan, oke, mafia belum tentu atau juga tentu, tetapi spekulan itu mungkin banyak karena 80%-nya yang didagangkan minyak itu adalah paper. Iya. Karena mainnya persepsi. Persepsi itu yang bermain salah satunya yang mempengaruhi harga minyak dunia ke depan. Dan persepsi itu tidak boleh salah ya kalau dalam sebuah perusahaan. Prediksi, maaf Pak, proyeksi di angkanya. Nah, karena kita bermain dengan, kalau boleh saya bilang, persepsi tadi, Ya. dia akan mengakibatkan naik dan turunnya harga komoditi, maka kita harus bersiap kapan dia naik, kapan dia turun. Tapi bukan bersiap kapan dia naiknya, kapan dia turunnya. Nggak ada yang bisa tahu. Hanya langkah-langkah kita, baik itu di korporasi atau di government, mengantisipasi kalau dia naik kita harus berbuat apa, kalau dia turun kita harus berbuat apa. Responsnya harus tepat, artinya ya Pak. Oke, ini spekulasi mempengaruhi harga minyak, artinya harga di konsumen juga yang pada akhirnya akan ya mau nggak mau akan terpengaruh. Kita beralih ke harga BBM-nya nih Pak. Boleh. Sebenarnya seperti 1 tahun terakhir ini ya Pak, ya 2022 lah, dari sejak 2021 akhir itu kan harga minyak kan udah jadi perhatian kita semua nih Pak. Ada nggak sih contoh-contoh negara lain gitu yang mereka lakukan, kebijakan-kebijakan mereka untuk merespons gejolak harga minyak mentah dunia? Dari sisi harga BBM-nya, formulasinya mungkin Pak. Oke. Kalau kita lihat Amerika ya, Amerika berdasarkan market, pasar, atau kemampuan beli masyarakatnya lah. Harga naik di SPBU langsung naik. Ya kan? Harga turun, SPBU langsung turun. Jadi naik turun dan harga itu seolah-olah langsung transparan ke konsumen. Itu satu strategi di Amerika. Jadi apakah negara dalam hal ini punya beban fiskal kalau terjadi gejolak harga dari sisi BBM-nya? Mungkin sedikit banyak, nggak banyak. Oh, oke. Tapi itu akan mempengaruhi cara hidup orang, ya. Yeah. Sewaktu harga BBM naik, dia traveling dengan mobil dan lain-lain. Oh, buat tunggu dulu. Oke. Cara mempengaruhi, ya. Terus gimana? Harga barang menjadi naik, terjadilah inflasi. Nah, itu secara dia. tak langsung mempengaruhi
Amerika dari sisi inflasinya. Tapi dari sisi turun naiknya harga, apakah ditanggung bebannya oleh negara? Tidak, yang saya tahu. Nah, itu salah satu contoh. Contoh yang lain seperti apa? Ada negara mau berapapun harga gejolak naik dan turun, ya, terjadi selisih harga yang dijual ke masyarakat dengan harga keekonomiannya ditanggung oleh negara. Itu dalam bentuk subsidi. Ada. Ya. Nah, kemudian ada juga negara, ya, saya memproduksikan sendiri ini minyak, harga ongkos produksi saya murah, ya, untuk rakyat saya jual murah. Boleh. Tapi dia akan opportunity revenue yang dia dapat kalau dia jual ke market dengan harga berapa, itu diabsorb oleh negara tersebut. Ada juga seperti itu. Saya ingat deh, Pak Archandra, kalau misalnya Amerika itu kan ya penganut dekarbonisasi ya. Saya jadi ingat, nah apa kabar nih di Eropa yang dia adalah wilayah yang gencar renewable energy. Apakah mekanisme pembentukan BBM-nya juga? Jadi gimana, Pak? Nah, kalau kita balik ke awal dulu awal lagi nih. Ini apa yang ditengarai penyebab terjadinya gejolak harga? Salah satunya adalah Eropa ini. Eropa yang katanya bukan dekarbonisasi tapi diversifikasi usaha. Betul. Mau lari dari fossil fuel masuk ke renewable. Ya. Apa akibatnya? Lapangan-lapangan tua mereka yang masih berproduksi, kalau masih mau berinvestasi menaikkan produksi itu masih bisa. Sekarang itu tidak lagi menjadi fokus mereka. Ya, lapang-lapang di North Sea, ya, di utara Inggris, ya, di atas Belanda dan Norway sana, di lapang-lapang tersebut tidak lagi difokuskan untuk berinvestasi. Kenapa? European Union, ya, seolah-olah ya mempersusah investasi di fossil fuel. Kalau mempersusah, ya produksi makin lama makin turun. Coba bayangkan 1% aja ketidaksetimbangan terjadi akan menimbulkan gejolak harga. Apalagi para trader melihat di Eropa tidak fokus lagi di oil and gas nih. Di fosil. Ini akan terjadi penurunan produksi. Lagi persepsi itu. Ini menambah, memicu terjadinya gejolak harga. Ya, kenapa Eropa, ya? Apakah mereka terlalu cepat untuk beralih ke renewable dan meninggalkan fossil fuel? Sementara masa transisi ini, menurut hemat saya, iya kita akan ke renewable, tapi masa transisi jangan dilupakan. Karena apa? Ini bisa menimbulkan gejolak harga di oil and gas apabila terjadi ketidaksetimbangan antara apa yang diproduksikan dengan apa yang kebutuhan dikonsumsi. Ini tadi penjelasannya agak loncat lagi ke depan ya, soal produksi ya, dan bagaimana itu mempengaruhi supply dan demand dan harga seperti itu ya, Pak. Nah, kembali ke pertanyaannya, bagaimana Eropa merespon naiknya harga minyak? Apakah dengan subsidi? Rasanya, beberapa negara juga sudah mengatakan nggak kuat dengan subsidi. Maka beberapa negara itu insentif-insentif yang selama ini diberikan ke renewable itu ditarik dan diberikan subsidi ke fossil fuel. Karena nggak kuat lagi. Gejolak itu menimbulkan dimulai dari krisis ekonomi, krisis energi, itu juga bisa menimbulkan krisis politik. Jangan sampai itu terjadi. Para leader mereka, ya, bagaimana memberikan harga energi yang mampu dibeli oleh masyarakat, itu yang terpenting. Akibatnya apa? Batu bara sekarang PLTU juga dipakai kembali di Eropa. Menjadi lebih mereka lebih paham lagi bahwa iya kita akan renewable, tapi ingat masa transisi ini jangan dilupakan. Harus smooth. Tentang kebutuhan kita akan energi fosil. Oke Pak. Balik lagi nih Pak soal BBM itu produksi ya tadi bahwa
persepsi itu tidak hanya terletak di OPEC, tidak hanya terletak di Rusia, konfliknya seperti apa, tetapi juga keputusan sebuah negara untuk mengampanyekan atau memutuskan transisi ke renewable energy itu juga sangat berpengaruh ke harga minyak mentah dunia, seperti itu ya Pak ya? Kenyataannya seperti itu. Oke. Ya, jangan sampai sekali lagi saya mengatakan dalam masa transisi ini kita tidak mempersiapkan diri secara cermat dan cerdas, ya, dalam mengelola kebutuhan energi. Oke, siap. Beralih lagi nih Pak ke pembentukan harga ini sebenarnya ditunggu-tunggu nih sama masyarakat. Ya karena kan ini Pak, SPBU asing di sini sudah berapa kali, 5 kali menaikkan harga mereka, ada lah 5 kali itu Pak. Sebelumnya ada juga perusahaan yang mayoritas di sini banyak retailnya, dia menahan-nahan harga seperti itu. Ini kan jadi menimbulkan pertanyaan ke publik, lah ini si SPBU ini udah 5 kali naikin, lah ini lu belum naikin loh, lu naikinnya pas akhir-akhir itu juga baru sekali. Nah sebenarnya bagaimana mekanisme atau formulasi pembentukan harga BBM di Indonesia? Itu rumusnya seperti apa? Baik ya. Nah ini silahkan para pemirsa, pendengar hari ini untuk menghitung sendiri ya. Siapkan kalkulator. Ya. Kalau kita berbasis ICP, Indonesian Crude Price, yang dimana isu basisnya adalah Brent, taruhlah kita taruh Brent aja ya. Brent. Kalau harga minyak dunia $100, itu harga crude, minyak mentah. Minyak mentah belum bisa digunakan untuk kendaraan bermotor, belum bisa. Dia harus diolah. Ya. Ongkos pengolahan itu yang dinamakan dengan spread kilang, ongkos pengolahan itu sekitar 10% lah. Oke. Dari harga crude. Jadi kalau harga $100, mungkin spreadnya Harga kilang itu ongkosnya ya sekitar $10. $10. Ya. Oke. Berarti harga BBM yang diperdagangkan BBM itu adalah RON 92. Ya, ini kita ngacunya ke RON 92 ya. RON 92. Oke. Karena RON di bawah itu tidak diperdagangkan di Singapura, di dunia. Iya. RON 92. Kalau untuk diesel yang diperdagangkanlah Setan 48, CN48 diesel ya, itu yang diperdagangkan. Nah, kalau terbentuk RON di bawah itu, misalnya di Pertamina Pertalite atau Premium, itu dicampur dengan nafta sehingga RON-nya turun. Tapi yang dibeli dari market itu adalah RON 92. 92 basicnya. Jadi RON 92 itu kalau dia $100 harga crude, maka MOPS-nya, Mean of Pledge Singapore, itu bisa sekitar $110-nya angka ballpark ya. Oke. $110 per barrel ya. Ya. Itu artinya adalah $110 dibagi 159 itu menjadi per liter. Oke, dari barel ke liter adalah 159. Ya. Oke, catat. Kemudian dari situ karena ini dolar, jadikan kurs misalnya 14.300. Ambil konversi ya. Konversinya. Ya. Jadi $110 dikalikan 14.300 dibagi 159, itulah angka menjadi per liternya. Itu disebut harga apa, Pak? Harga perolehan. Jadi harga COGS, cost of goods sold. Jadi harga cost dasar of goods sold. Iya. Ya, kalau kita pakai angka itu mungkin sekitar 9.000 ya per liter. Itu 9.800. 9.800 itu baru harga perolehan kita beli nih. Sewaktu kita beli, ini BBM ini kan orang nggak ngambil di mana dia dibeli. Dia perlu disimpan di tempat-tempat penyimpanan, kemudian didistribusikan. Ada kosnya nggak? Ada. Jadi dari harga perolehan ditambah dengan harga penyimpanan dan distribusi. Satu. Ya. Kemudian ditambah lagi, yang menjual kan ada SPBU, ada segala macam. Nah, dia diberi margin juga. Ada untungnya dong. Kalau gimana dia? Iya. Dia margin badan usaha ditambahkan lagi. Ya. Sederhananya margin SPBU seperti itu ya. Oke. Apa yang ditambahkan lagi? Ditambahkan lagi ada pajak-pajak di situ. Iya, termasuk PPN yang kemarin dinaikin. PPN. Ya. Ditambah PBB KB ya. Oke.
pajak penggunaan bahan bakar gitu kira-kira ya. Ya. Ada lagi. Jadi ada 2 pajak di situ. Oke. Nah, jadilah harga finalnya berapa. Nah, yang membedakan harga satu SPBU misalnya company A dengan company B adalah di mana dia berapa harga perolehannya. Yang kedua, bagaimana efisien apa dia dalam mendistribusikan dan mentransportasikan dan menyimpan BBM tersebut. Oke. Oke. Itu yang berbeda satu sama lain. Itu yang membedakan. Tapi harga dasar crude-nya kalau dia trading arm-nya itu canggih gitu. Ya, ya. Selalu tepat memprediksi harga. Oke. Mungkin dia hebat perusahaan itu. Tapi kalau dia salah bisa-bisa dia rugi. Oke. Pak, dari rumus ini tadi bisa nggak sih biaya logistik yang itu tadi itu mekanismenya itu memang jadi dapur masing-masing perusahaan, itu di situ letak kompetisinya artinya atau gimana Pak Archandra? Yes. Dijernihkan deh Iya. Pak. Nah, untuk dalam hal ini di Indonesia kan diberikan formula harga atas dan harga bawah. Ya. Iya kan? Ya, Ini ya. untuk yang RON 92 ya. Ya. Nah, di tengah-tengahnya itulah kompetisi antar penyedia BBM. Seberapa efisien mereka, seberapa bagus mereka dalam trading, seberapa bagus mereka dalam memberikan pelayanan. Itu juga itu formulasi untungnya justru di situ yang satu sama lain perusahaan nggak bisa tahu nih dapurnya masing-masing seperti itu ya Pak? Nggak bisa, itulah kompetisinya. Oke, baik Pak, saya bantu masyarakat untuk maksudnya biar tidak kaget ya ketika bagaimana sih pembentukan harga BBM, ini harga minyak mentah dunia ya. Mungkin mereka belum baca di berita bahwa minyak mendidih, BBM siap-siap naik dong. Ya, silakan dihitung sendiri ya sebelum menerima kebijakan dari pemerintah, yaitu harga minyak mentahnya crude katakanlah ambil level sekarang adalah $100 per barel ditambah 10% dari biaya kilang. Itu 10%. Artinya itu $110 per barel. Oke, rumusnya dikalikan kurs rupiah dan dolar. Ambil contoh adalah kurs saat ini 14.300. Dibagi 1 barel. 1 barel itu kalau nggak salah 159 liter. Ya, yang dikonversi ke liter. Harus dikonversi ke liter dulu ya. Barulah di situ diperoleh harga perolehan yang tadi ya. Yang cost of goods sold itu ya Pak. Baru itu misalnya di sini ketemunya formulasinya 9.800 itu belum sampai tangan konsumen. Belum. Ingat, itu belum tangan konsumen. Ini baru setengah jalan nih katakanlah kayak gitu ya Pak. Dari situ baru ditambah rumusan yang rahasia itu, biaya logistik itu. Biaya logistik itu, nah kalau PPN, PBBKB itu sebenarnya bisa dihitung. Nah, oke, berarti sebenarnya masyarakat juga bisa ngitung sendiri ya Pak. Mana yang SPBU yang lebih efisien, mana yang enggak. Seperti itu. Tetapi balik lagi Pak, Indonesia kan pakai ICP ya. ICP kita sekarang ada di 113. Sedangkan APBN kita, ICP, masih di 63. Apakah itu mempengaruhi rumusan harga BBM juga? Kalau kita lihat ya, harga patokan ICP kita 63, itu kan disetujui lewat mekanisme di DPR ya. Itu yang menentukan berapa revenue dan berapa subsidi ya berdasarkan angka itu. Kira-kira ya. Kalau terjadi perubahan harga dari 63 ke ICP misalnya $100-an per barrel, kita lihat ya, dari sisi revenue hulu, karena kita juga memproduksikan minyak, maka revenue hulu meningkat jauh lebih bagus. Karena kita prediksikan harga jualnya 63, kita sekarang mampu menjual dengan harga $100 atau 113 ya. Jadi ada sekitar $50 ya. Different dari sisi revenue. Spreadnya Hulu kita penerimaan negara menjadi lebih baik. Karena yang diperkirakan 63 ya 100 ya. Untung dong harusnya. Namun demikian, karena dari sisi kita lihat lagi ya, berapa besar kita impor di Indonesia. Nah,
produksi kita belum mampu memenuhi kebutuhan BBM kita di dalam negeri. Makanya Indonesia net importir. Kita impor. Ya. Kalau impor yang dulu diperkirakan impor dengan harga mungkin 63, sekarang 100-an. Dari sisi impor kita jebol. Iya. Nah, mari kita lihat berapa komposisi kira-kira ya angka yang saya ingat itu. Kalau boleh saya meng-share sedikit. Kebutuhan BBM kita BBM ya. Jadi kita masyarakat harus dididik untuk tahu bahwa beda antara BBM dengan crude ya. Harganya beda dan penggunaannya juga beda. Nah, ini agak kompleks sedikit. Kebutuhan BBM kita 1,4 juta barrel per day. 1,4 juta. Ya. Kilang kita di Indonesia mampu memproduksi sekitar 800.000 barrel per day. Kilang kita ya. Iya, kilang. Berarti 600.000 kekurangannya harus impor. Ya. Jadi kita impor sekitar 600.000 BBM. BBM. Iya, BBM. Ya. Karena kilang kita mampu memproduksikan 800.000, kapasitas kilang crude-nya yang masuk apakah 800.000 enggak? Jadi yang dimasak itu sekitar 1 juta atau 900.000. Oke. 1 juta lah kira-kira angka ballpark-nya. Masuk crude 1 juta, keluar BBM sekitar 800.000. Jadi tidak semua crude itu mampu dijadikan BBM. Dia ada turunan-turunan lain yang mungkin tidak berupa BBM ya. Iya. Jadi kita butuh kilang kita sekitar taruhlah 1 juta barel crude. Ya. Produksi crude kita di Indonesia 700.000. Ya. Berarti ada sekitar 300.000 lagi crude yang diimpor. Iya. Jadi selain kita impor crude, kita juga impor BBM. Totalnya itu mungkin ya kira-kira ya. Iya. 600.000 plus 250 atau 300.000 crude. Itu yang kita impor. Oke. Nah, untuk itu kalau bicara kebutuhan, apakah kita masih butuh crude nggak ke depan? Sangat butuh Ya, kita crude. itu pertanyaannya. Apakah kita masih butuh, Pak? Ya, kalau dengan kilang existing saja kita harus impor 300.000, ya, atau bahkan lebih, karena produksi 700. Apakah kita tidak menginginkan yang 100.000, yang 300.000 itu tidak impor? Iya. Maka harus kegiatan hulu migasnya tetap harus hulu migasnya tetap oke. Di masa transisi ini menuju nanti ke renewable. Iya ya, lagi-lagi masalah transisi ini bahwa ya hulunya juga jangan dipepet-pepet kayak di Eropa itu ya. Nah, jangan sampai ya kita lengah gitu. Ya. Ini kita butuh ini yang 300.000. Atau kalau seandainya nanti naik dengan kemajuan banyaknya pembangunan jalan tol dan lain-lain ya, bahwa banyak orang akan mengendarai mobil, apakah mungkin 1,4 juta barrel BBM ini akan naik di beberapa tahun ke depan? Ada kemungkinan. Ya, bisa jadi dia tumbuh menjadi 1,5 juta atau 1,6 juta. Ya. Artinya apa? Kebutuhan crude kita dan BBM kita juga akan semakin naik. Oke. Ya. Ini rumit. Pertanyaannya bagaimana dengan kendaraan listrik, Pak? Apakah mampu menggantikan kenaikan sektor transportasi yang memakan BBM tadi? fosil? Iya. Sampai hari ini, sampai 2030 kalau saya tidak salah ingat, kendaraan listrik itu nanti akan masih sekitar 2% lah dari yang ada sekarang di dunia. Baru 2%, less than that. Oke, baik. Berarti yang namanya BBM dalam masa 20-30 tahun ini masih dibutuhkan oleh peradaban kita. Fosil itu masih signifikan ya Pak? Oke, kita nggak bisa serta merta. Oh ini fosil mahal nih, bikin BBM-nya tambah mahal.
udahlah pakai mobil listrik aja gitu, nggak bisa juga kayak gitu ya. Memang tujuannya ke sana, namun Tapi- demikian dalam masa transisi ini kita menghadapi masa sekarang, masa now Iya. ya. Future iya kita pikirkan, tapi yang now ini kita harus berhadapan dengan kebutuhan masyarakat, jangan sampai tidak mampu membeli kebutuhan energi mereka. Nah, itu dia Pak. Jadi bahwa penentuan harga BBM itu akan menentukan daya beli masyarakat. Seperti itu. Iya. Oke. Kalau harga energi mahal, ini juga akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Ya, daya beli inflasi akan naik, ya. Daya beli masyarakat berkurang. Kalau Iya. daya beli masyarakat berkurang, perputaran barang juga akan menjadi. Oke, ya. Saya ingat sih rumus ekonomi bahwa pertumbuhan ekonomi itu membutuhkan inflasi, tetapi inflasi yang tidak bisa dikendalikan itu justru akan menahan daya beli. Correct. Oke. Wow, berapa SKS nih Pak? Pak balik lagi nih Pak. Ini sebenarnya pertanyaan-pertanyaan publik juga sih. Maksudnya sebagai pengetahuan aja sih Pak. Di level berapa sih sebenarnya harga minyak mentah dunia itu perusahaan hulunya yang punya sumur itu untung, lalu di level berapa, ada rumusnya nggak di level berapa SPBU itu bisa untung? Kalau harga minyaknya di angka berapa nih rumus sederhananya? Begini ya. Kita balik ke formula awal. Tidak ada yang mampu memperkirakan kapan naiknya, berapa naiknya, kapan turun, berapa. Dia berada di ada level naik dan turun sedikit. Perusahaan energi yang bagus, perusahaan minyak oleh gas yang bagus, kalau pada saat dia naik, hulunya yang untung. Iya. Ya, yang memproduksi minyak di hulu, Yang punya sumur. itu untung. Hilirnya, refinery-nya, kilang-kilangnya, wah itu megap-megap. Kalau harga minyak naik. Pada saat harga minyak turun, hulunya megap-megap, Hilirnya yang happy. yang mampu menghasilkan profit. Kenapa? Oke. Naik turunnya harga crude itu belum tentu di pompa bensin naik dan turun juga sama rate-nya. Ya, makanya perusahaan minyak yang bagus dia akan punya yang namanya operasi di hulu dan ada operasi di hilir. Pada saat dia naik ini yang perbaiki cash flow-nya, pada saat dia turun yang ini yang hilir yang akan memperbaiki cash flow-nya. Oke. Nah, untuk itu kalau ditanyakan berapa harga yang secara history Iya. hulu nyaman, hilir nggak nyaman. Ya tidak satu untung satu rugi. Iya. Itu menurut ya beberapa analis dan apa yang saya pelajari di harga 65 sampai 75 itulah harga yang pas per barel ya. Win-win. Win-win bagi hulu dan hilir. 65 Dan sampai 75. Iya, itulah harga yang pas. Karena umumnya keekonomian sumur, misalnya kalau di mana di Amerika mungkin di beberapa lapangan shale oil, shale gas itu, mungkin sekarang udah $40 per barrel itu udah oke. Nah, ya. Di deep water di Gulf Mexico itu juga di sekitar 40 itu udah oke. 65, 75 dia ada margin yang cukup. Dan masyarakat di BBM-nya mampu beli segitu. Realitanya sekarang ada di level 100 nih Pak. Nah, hulunya happy, hilirnya ya lagi pusing, apalagi konsumennya. Nah, itu dia. Oke, itu rumusnya. Kita hari ini dapat 2 rumus ya Pak. Apa itu? Rumus pembentukan harga BBM sama ini, rumus untung rugi hilir, hulu hilir. Itu kira-kira ya. Iya, Mungkin ada yang nggak apa-apa. berbeda pendapat lain dengan saya gitu Iya. ya. Tapi kira-kira menurut hemat saya ya, yang saya pelajari dan saya alami itu harga di 65 75. Kenapa di Amerika itu dia transparan ke konsumen? Oke, iya. Jadi maka di 6575 itu mungkin per galonnya di Amerika ya translate ke misalnya $2 something
Tapi gini Pak, itu balik lagi ke Amerika ya. Seberapa lama sih secara historis bahwa masyarakat itu siap dengan transparansi harga BBM gitu loh. Lalu pertanyaan keduanya, apakah negara-negara berkembang itu bisa bukan mencontek juga sih, meniru gayanya lah. Biar maksudnya negara berkembang itu kan selalu konfliknya, bukan konflik juga sih, permasalahannya adalah fiskal. Sekuat kapan sih, sampai kapan sih fiskal nahan subsidi seperti itu. Nah, bisa nggak Pak dijelaskan secara historical, masyarakat Amerika itu berapa lama untuk menerima proses transparansi harga BBM itu? Mungkin kita kalau itu bicara kembali kepada model atau gaya ekonomi yang dianut Amerika ya, pasar bebas ya. Pasar bebas. Iya. Jadi yang mempengaruhi nanti behaviornya masyarakat yang berganti. Misalnya pada saat summer, pingin jalan kemana mobil, dia berhenti dulu. Waduh, harga bensin mahal sekali. Pergerakan manusia jadi terbatas. Ya, dan menjadi terbiasa akan naik dan turunnya. Ya. Mengadjust melakukan adjustment terhadap perilaku behavior dalam kehidupan. Kalau harga energi seperti apa? Cukup fair sih sebenarnya ya Pak. Maksudnya, iya negara sekapitalis Amerika, tetapi konsumsi BBM-nya balik lagi terserah besar konsumen. sekali. Iya, sudah besar. Jadi keputusan untuk terserah nih, lu kuat nggak beli BBM? Kalau nggak kuat ya udah naik bis umum aja bis kayak umum. gitu. Iya. Sebenarnya negara-negara berkembang bisa nggak sih Pak meniru proses itu kayak gitu? Apakah risikonya adalah gejolak atau seperti apa gitu Pak? Kalau kita bicara kembali lagi ke belakang ya, daya beli masyarakat dari satu negara ke negara itu kan sangat berbeda. Jadi kita nggak bisa serta-merta mencontek ya apa yang dilakukan oleh negara A bisa kita lakukan, nggak bisa. Psikologis masyarakatnya yang regulator atau pemerintah harus melihat itu. Benar, ya. Yang utama itulah kemampuan masyarakat, ya, untuk mendapatkan harga energi yang terjangkau. Yang terjangkau, yang kebeli lah, kayak gitu ya. Baik, Pak. Ini sedikit menyinggung, ini kan harga gas juga lagi jadi perhatian ya di masyarakat. Kemarin tuh ada yang ngomong, ya harga minyaknya aja mahal, ya harga gas juga mau nggak mau seperti itu. Nah, saya kasih kami insight juga sedikit aja Pak tentang gas untuk sampai ke tangan konsumen dan ya Bapak kan komut ya PGN juga ya. Kondisinya seperti apa sih Pak tentang gas ini sekarang? Kita harus membedakan antara oil dan gas. Kalau oil kita produksi, kita bisa jual langsung. Gitu simpelnya. Kalau gas tidak. Gas kita produksi, itu kita jual langsung, nggak bisa. Ya, jadi sebelum gas dikembangkan, kita harus tahu dulu siapa pembelinya nih. Kemudian kita harus tahu dari satu tempat dia diproduksi ke tempat dia dijual, ini pakai apa? Pakai pipa kah? Atau dijadikan LNG kah? Atau bagaimana? Atau CNG kah? Agar sampai ke konsumen. Harus tahu persis. Ya. Nah, untuk itu, makanya harga gas itu, yang bukan LNG, karena LNG bisa diperdagangkan sebagai komoditi, gas berbeda. Kontrak gas itu bisa jadi kontraknya tidak terpengaruh dengan harga oil. Sepanjang tahun harganya cuman $5 per MMBTU atau $7 per MMBTU. Enggak naik-naik selama 20 tahun. Ada nggak kontrak seperti itu? Ada. Ya, karena dia lihat, ini gas saya beli 20 tahun kontraknya ya, Anda boleh kembangkan. Tapi kontraknya saya beli fix ya. Oh, dihitung-hitung. Oh, masuk. Oke. Nah, satu. Tidak terpengaruh oleh gejolak harga minyak. Tapi ada juga yang menggunakan link ke harga minyak. Misalnya 10, kalau harga minyak $100, maka harga gasnya 11% dari harga minyak. Berarti harga gasnya adalah $11 per MMBTU. Itu kalau slope-nya itu adalah 11%. Rata-rata sekitar 10-12% slope-nya ke harga minyak. Kalau harga minyaknya $50, maka harga gasnya sekitar $5 per MMBTU. Ada juga kontrak seperti itu.
Gimana dengan LNG? LNG kira-kira behaviornya seperti oil. Dia ada spot juga. Kargo-kargo yang berdasarkan siapa yang beli, kapan dibeli, ya, ada future-nya juga. Oke. Posisi Indonesia di itu bagaimana, Pak? Nah, kita punya LNG, kita punya gas ya. Gas kita itu 70% untuk kebutuhan dalam negeri. Oke. 30% yang kita ekspor. Ekspornya bisa dalam bentuk gas pipa, bisa juga dalam bentuk LNG. Oke. Nah, kembali kepada dalam hal ini PGN ya. Strategi PGN juga punya perusahaan hulu, Saka Energy. Ya. Maka Saka Energy ini dari strategi yang kita kembangkan sekarang, masa transisi membutuhkan oil dan gas yang cukup signifikan, maka kita berinvestasi, eksplorasi dan lapangan existing untuk digenjot produksinya. Dan alhamdulillah sekarang tahun lalu Saka membukukan positif keuangannya. Ada profit di sana bottom line-nya. Yang selama ini, nah itu juga dipengaruhi oleh harga minyak yang naik. Dan ada volume yang naik juga yang karena... Oh, dia dapat efek gulir dari itu? Yes. Nah, oke. Itulah yang dikatakan semoga kita masih melihat hulu migas ini ke depan tetap menjadi perhatian atau kita perhatikan memproduksikan optimum. Jangan ditinggal. 20-30 tahun yang akan datang, migas masih dibutuhkan oleh kehidupan kita ini. Kalau sekali dia ditinggal, terjadi unbalance. 1% saja akan terjadi gejolak lagi. Kebijakan balik lagi meresponsnya ya. Oke. Saya jadi, maksudnya gini Pak, ini gas juga menarik juga ya. Ada nggak sih, maksudnya bagaimana ya masyarakat kita itu lebih melek gas, keberadaan gas seperti itu loh Pak. Karena kan ya sepertinya ya gas berpengaruh iya, tetapi kan sepertinya persepsi yang terjadi di masyarakat tidak sedahsyat persepsi tentang minyak seperti itu loh Pak. Bisa nggak sih orang bisa lebih melek tentang ini loh gas seperti itu, dimanfaatkan, dimaksimalkan, bisa kok jadi penyumbang penghasilan negara juga kayak gitu loh Pak. Nah, kalau kita ingin membantu negara dalam hal ini ya, gas yang kita gunakan dalam bentuk LPG itu 70-80% kita impor. Masih impor ya, mayoritasnya ya. Dominannya. Terus masyarakat bertanya seperti ini, loh kita memproduksi gas kok LPG-nya impor? Iya. Persoalannya ini di situ. Gas kita ya hanya sebagian kecil yang mampu dijadikan LPG. Jadi beda antara LPG dan LNG. Ya. Gas kita umumnya adalah gas metan C1 yang bisa untuk LNG, tapi tidak bisa digunakan untuk dikonversi atau diambil jadi LPG. Sementara yang ke masyarakat itu LPG. LPG ini terpaksa kita impor. Nah, untuk itu ya program sampai sekarang pemerintah jaringan gas kota harus dibangun agar kebutuhan LPG impor ini bisa digantikan oleh gas pipa yang gas metan tadi, karena kita punya gas metan. Oh, tapi belum optimal itunya pemakaiannya seperti itu. Membutuhkan waktu untuk membangun infrastrukturnya. Iya. Jadi gas tidak bisa serta-merta bisa digunakan untuk enggak, harus dibangun infrastrukturnya. Ya, belum optimal karena memang infrastrukturnya belum ada. Infrastrukturnya itu yang harus kita bangun. Tetapi peluang itu bisa kita optimalkan, Pak. Itu salah satu. Investasinya, lagi kalau misalnya infrastruktur kan kita ngomongin investasinya seperti itu, mampukah kita berinvestasi? Ya, PGN dalam hal ini masuk sesuai dengan arahan pemerintah untuk membangun jaringan gas kota. Oke. Ya, agar apa? Salah satunya kebutuhan LPG kita yang dari impor ini bisa digantikan oleh gas kota tadi, yang dimana gas kota itu kita
punya produksi sendiri, tidak impor. Siap. Oke, baik. Selesai sub yang kedua. Balik lagi Pak tentang energi. Jadi secara umum nih ada harga minyak, ada harga gas. Apa sih Pak sebenarnya dampak harga energi ketika tinggi terhadap ekonomi lagi? Balik lagi secara sederhana lah dari praktisi dunia usaha migas, apa sih yang dampak apa sih yang perlu diantisipasi seperti itulah Pak, bantu masyarakat, bantu pemerintah juga seperti itu. Kalau harga energi naik, maka harga barang, harga kebutuhan pokok kita akan naik juga. Karena basisnya semua adalah kebanyakan transportasi. Untuk mentransportkan barang dari satu tempat ke tempat lain perlu BBM. Pada Logistik saat lagi. BBM naik, naiklah harga barang. Sewaktu harga barang naik, berimpact kepada inflasi. Maka coba kita lihat, ibu-ibu di rumah akan merasakan membeli harga-harga barang akan terasa naiknya. Karena BBM-nya naik. Ya. Ongkos angkutnya naik karena BBM. Demand kebutuhan BBM dunia itu 40% di transportasi. Iya. Berarti komponen sebuah harga barang itu 40%-nya ya dari transportasi. Bukan komponen harga barang. Jadi kalau ada kebutuhan 100 juta barrel per day, ya? 40 juta itu untuk sektor transportasi. Oke. Konsumsinya untuk transportasi. Nah, berapa komponen transportasi terhadap harga barang tergantung. Tapi yang jelas, kalau kita lihat, mau tak mau, sekarang apalagi dengan sistem online sekarang, semua ditransport lewat. Oke, baik. To the point, Pak. Ada nggak solusinya? Solusi jangka pendek lah kalau perlu. Tapi tapi kita sering terlena oleh solusi jangka pendek sih, Pak. Bagaimana formulasi solusi jangka pendek ini juga bisa bermanfaat secara jangka panjang. Ini konteksnya kenaikan harga energi ya, Pak. Ada nggak solusinya, Pak? Kalau kita lihat ya, tiap-tiap negara punya treatment sendiri ya. Ada yang lewat subsidi, ya. Ada lewat mekanisme pasar, atau juga ada lewat menghapus pajak-pajak. Nah, ada juga, ya. Jadi ada mengurangi, bukan menghapus ya. Ya, untuk mengurangi beban masyarakat, bisa juga pajak ininya dikurangi. Misalnya seperti itu, ya. Banyak cara. Memang perlu kajian tersendiri, ya. Bagaimana sebuah negara merespon terhadap kenaikan harga energi. Nggak ada yang dikatakan simple solution, itu nggak ada. Ya. Makanya Eropa bergejolak, ya, dengan naiknya harga energi ini. Itu adalah masyarakat yang punya daya beli yang jauh lebih bagus, ya, masyarakat yang secara edukasi lebih bagus dan memahami ini, tetap saja mereka terjadi gejolak ya, krisis bahkan ya. Jadi secara simpel kalau dikatakan apakah solusi cepatnya, harus dilihat satu persatu faktornya dan mana treatment yang cocok untuk masyarakat di sebuah negara. Nggak bisa kalau menurut hemat saya ya. Di sana diterapkan seperti itu, kita adopt ke sini belum tentu cocok. Bahkan sesama negara berkembang, maksudnya ada nggak sih yang mirip-mirip situasinya dengan Indonesia? Nah, kita lihat lagi seperti ini. Kita negara kepulauan, ya, negara kepulauan dengan negara kepulauan sendiri, ya. Itu ongkos energi bisa lebih tinggi sendiri. Kenapa? Ya, source energinya di mana, kebutuhannya di mana. Balik lagi tata niaga ya. Oh, ini sama-sama negara berkembang, tapi negara kecil. Atau negara yang nggak ada pulaunya. Oh, beda treatmentnya. Ya. Nah, untuk itu ya, kalau saya boleh berpendapat, memang masing-masing negara harus mencari jalannya sendiri. Sekompleks apapun ya, karakternya memang karakter kita ya, kita nggak bisa menyontoh-nyontoh atau membandingkan dengan negara lain ya. Nggak bisa.
Ini geografinya aja lah. Oke, Iya, geografis kita perlu sangat berpengaruh. menyimpan BBM di beberapa lokasi, tersebar. Karena distribusinya seperti ini. Itu nggak terjadi kalau ada di India misalnya. Ini kan gede, beda. Transportasinya, walau sudah kapal sampai, maka ada BBM satu harga waktu itu kan. Ya, ingat. Nah itu beda itu. Ada nggak BBM satu harga Di negara lain? Karena antara pulau masuk ke sini segala macam. Beda jadinya strategisnya. Iya. Oke, baik. Ini ya kira-kira seperti itu. Kompleks ya Pak, kompleks ya memang. Oke, baik. Ini udah sampai di ujung udah berapa SKS. Kita nggak akan sampai kultum buka puasa kok, karena masih ada soal energi lainnya nanti sama Pak Archandra juga. Jadi saya simpulkan bahwa harga energi dunia itu digerakkan bukan, ya kita nggak bisa bilang mafia ya Pak ya, tetapi memang kita lihat struktur yang ada di pasar Singapura katakanlah ya, misalnya 20% pasar mungkin 20-30 gitu lah kira-kira. ya, itu adalah baru secara konkret jual beli minyak seperti itu. Sisanya 70-80% adalah paper. Kedua, struktur pembentukan harga BBM. Itu tadi kita dibagi rumus tuh. Rumus crude ditambah rumus cost kilang, ditambah biaya logistik yang jadi rahasia. Rahasia itu letaknya sebuah perusahaan compete to each other nggak nih? Nah itu sebenarnya yang nggak bisa dibuka, tetapi masyarakat bisa memperkirakan sendiri lah ya Pak ya. Ditambah harga PPN, PBBKB, lalu sampai ke optimalisasi gas juga ya Pak, pemanfaatan gas kita sumber dayanya, infrastrukturnya biar gas juga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat lebih optimal. Dan ingat yang terakhir adalah bahwa karakteristik sebuah negara itu berbeda-beda dalam menyusun formulasi harga BBM. Itu ya Pak, closing statement-nya gimana Pak Archandra, silakan. Semoga acara hari ini bisa memberikan pemahaman yang lebih baik terhadap bagaimana terjadinya gejolak harga BBM, tidak saja di negara maju, juga di negara-negara berkembang. Ya, pemahaman ini penting. Kenapa? Masing-masing negara punya kemampuan keuangan yang berbeda. Sehingga respon kebijakannya juga berbeda, ya. Diperlukan ya tidak saja kesabaran, juga pemahaman, juga perubahan perilaku, ya, dalam rangka agar kita tidak kena secara masif akibat terjadinya gejolak harga energi dunia ini. Baik. Catat. Ini sebenarnya kuliah mahal dari Pak Archandra, tapi tenang, akan ada SKS lainnya yang akan hadir di Teras Ekonomi Bisnis. Terakhir, terima kasih banyak sudah menyaksikan Teras Ekonomi Bisnis. Semoga ini bermanfaat. Seharusnya ini sangat bermanfaat bagi kita, bagi masyarakat, dan ini juga masukan untuk pemerintah bagaimana membuat formulasi kebijakan yang tidak menimbulkan gejolak, ya kebijakan yang win-win solution seperti itu ya Pak ya. Kita akan ketemu di Teras Ekonomi Bisnis lainnya tentang energi juga bersama saya Diah Megasari Anjaya, eksekutif produser Kompas Bisnis, dan nanti juga narasumber saya tetap kalau energi tetap Pak Archandra Tahar, Wakil Menteri SDM tahun 2016 sampai 2019. Saya pamit, terima kasih.